Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yaitu e-commerce growth and its effect on small and medium enterprise. Sebelumnya, perkenalkan kami yaitu saya sendiri, yaitu Victor Ramadan Dulimanjaya dengan NIM 187241015 dan rekan saya. Saya Valisa Finara Felina dengan NIM 187241012. Nah, presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, lalu ada tujuan penelitian, ada peluang bagi UMKM, tantangan utama, rekomendasi untuk UMKM, dan kesimpulan. Next. Sebelumnya, saya mau menjelaskan mengenai e-commerce. Jadi, e-commerce atau perdagangan elektronik merupakan suatu proses yang mengubah cara kita melakukan transaksi bisnis. Melalui jaringan elektronik, terutama internet, e-commerce mencakup berbagai aktivitas seperti pembelian, penjualan, pemasaran, dan distribusi barang atau jasa. Salah satu keunggulan utama dari e-commerce adalah kemampuannya untuk menghapus batasan lokasi fisik, sehingga memungkinkan konsumen dan pelaku usaha untuk berinteraksi dan bertransaksi dengan lebih mudah dan efisien. Dengan demikian, e-commerce tidak hanya memberikan kenyamanan bagi konsumen, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Next. Nah, mengapa e-commerce penting? Karena e-commerce sendiri telah mengubah praktek bisnis di global dan menawarkan peluang dan tantangan bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi. 90% bisnis global dan 50% lapangan kerja. Nah, namun UMKM menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan digital, keterbatasan finansial, dan risiko keamanan cyber dalam mengadopsi e-commerce. Di sebelah kanan ini merupakan data pertumbuhan e-commerce. Pada tahun 2011 dengan persentase 48%, tahun 2022 dengan persentase 58%, dan diprediksi tahun 2035 akan dengan persentase 82%. Angka ini menunjukkan betapa cepatnya e-commerce akan berkembang. Next. Nah, tujuan dari penelitian kami sendiri ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi peluang e-commerce bagi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana e-commerce dapat menjadi alat strategis bagi UMKM dalam memperluas pasar mereka. Dengan memanfaatkan platform digital seperti Amazon dan eBay, UMKM dapat menjangkau dengan audiens yang global yang lebih luas, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan. E-commerce memberikan kesempatan bagi UMKM untuk berinovasi dan memperkenalkan produk mereka kepada konsumen di seluruh dunia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar yang semakin kompetitif. Tujuan penelitian yang kedua adalah mengidentifikasi hambatan e-commerce bagi UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi e-commerce. Beberapa tantangan yang sering muncul termasuk kesenjangan digital, keterbatasan finansial, kurangnya keahlian teknis, dan risiko keamanan siber. Misalnya, UMKM di wilayah berkembang seringkali terhambat oleh infrastruktur internet yang buruk, sehingga menyulitkan mereka untuk memanfaatkan potensi e-commerce secara maksimal. Identifikasi hambatan ini penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam mendukung transisi UMKM ke era digital. Next. Nah, mari kami bahas peluang yang ditawarkan oleh e-commerce. Yang pertama ada ekspansi pasar. UMKM dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Pada studi oleh Komisi Eropa tahun 2013 menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi e-commerce mengalami peningkatan ekspor sebesar 20%. Yang kedua, pengurangan biaya. Karena UMKM sendiri tidak perlu memerlukan kebutuhan akan toko fisik. UMKM dapat mengelola operasi dengan lebih efisien bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga ada peningkatan keterlibatan pelanggan. E-commerce memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dan menganalisis data. E-commerce memungkinkan UMKM untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Dan yang keempat ada akses ke data dan analitik. E-commerce sendiri menyediakan akses ke data real time tentang tren penjualan dan kinerja produk. Nah, ini dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan untuk merencanakan strategi pemasaran.
Next. Tantangan utama e-commerce bagi UMKM. Yang pertama ada kesenjangan digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi e-commerce adalah kesenjangan digital. Di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan dan negara berkembang, akses internet masih terbatas atau tidak stabil. Hal ini menghambat kemampuan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM kekurangan keahlian dalam SEO, pemasaran Pemasaran media media. sosial yang semakin memperburuk posisi mereka di pasar digital. Selanjutnya adalah risiko keamanan siber. UMKM yang terlibat dalam e-commerce juga rentan terhadap risiko keamanan siber. Serangan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan merusak reputasi bisnis. Beberapa UMKM telah mengalami kebocoran data yang mengakibatkan dampak negatif yang besar terhadap operasional mereka. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk meningkatkan sistem keamanan mereka agar dapat beroperasi dengan lebih aman di dunia digital. Dan yang terakhir adalah persaingan yang ketat. Hmm. Persaingan di dunia e-commerce sangat ketat, terutama bagi UMKM yang harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk pemasaran, teknologi, dan layanan pelanggan. Persaingan harga yang ketat di platform e-commerce dapat mengurangi margin keuntungan UMKM, membuat mereka sulit untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, penting bagi UMKM untuk menemukan cara inovatif dalam memasarkan produk mereka dan membedakan diri dari kompetitor besar agar tetap relevan di pasar. Next. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan ini? Yang pertama ada rencana strategis yang jelas dengan menganalisis kebutuhan, membuat roadmap digital dan mengalokasikan anggaran khusus dengan baik. Lalu yang kedua dengan memanfaatkan analitik data. Google sendiri memiliki platform yang itu Google Analytics dan biasanya sebuah e-commerce memiliki dashboard sistem untuk memantau sebuah toko. Lalu yang ketiga dengan memanfaatkan sosial media insight. Dan yang ketiga ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan dengan memanfaatkan traffic website, conversion, retensi pelanggan. Dan yang keempat dengan melakukan layanan pelanggan 24/7. Dengan, lalu meningkatkan ulasan dan testimoni dan meningkatkan personalisasi. Next. Nah, di sini adalah salah satu contoh UMKM di Indonesia yang berhasil memanfaatkan e-commerce. Kopi Kenangan sendiri eh, berhasil memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan penjualannya. Meskipun awalnya berjualan secara offline, Kopi Kenangan dengan cepat merambah ke platform online melalui aplikasi mereka sendiri dan bekerja sama dengan marketplace seperti GoFood dan GrabFood. Strategi ini memungkinkan mereka menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Ada 4 faktor kunci keberhasilan Kopi Kenangan. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, pemasaran digital yang kuat. Yang ketiga, dan yang ketiga adalah kemudahan akses bagi pelanggan. Kisah sukses Kopi Kenangan ini menunjukkan bagaimana UMKM di Indonesia dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Next. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu e-commerce menawarkan peluang signifikan bagi UMKM dalam memperluas pasar, mengurangi biaya operasional, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mengakses data analitik. Namun, UMKM juga perlu menghadapi tantangan utama seperti kesenjangan digital, persaingan yang ketat, dan risiko keamanan cyber. Untuk berhasil mengadopsi e-commerce, UMKM disarankan untuk memiliki rencana strategis yang jelas, memanfaatkan analitik data, fokus pada pengalaman dan melakukan evaluasi serta meningkatkan peningkatan berkelanjutan. Nah, berikut daftar pustaka pada presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.